Hai, welcome back to my YouTube channel Mami Gaulpet. Lihat nih, hari ini saya pakai bulu mata anti haters. Jadi bukan Syahrini aja yang punya bulu mata anti badai, saya nih pakai bulu mata anti haters. Anyway, oke, sekarang saya akan melanjutkan Q&A ya. Anda bertanya dan aku menjawab. Oke, part 2, oke, bagian kedua, karena masih ada beberapa pertanyaan yang memang belum saya jawab. Oke, nih ya, buka dulu dong. Nih masih ada 5 pertanyaan lagi yang belum saya jawab ya. Oke, let's go, kita mulai. Let's go. Pertanyaannya nih ya, Q&A. Oke. Kalau cewek Indo di sana, misalnya kerja di kantoran, gitu ya, pakai kasta-kasta gitu enggak? Terus gaji orang di sana lebih tinggi dari orang Indo enggak? Oke. Geng-gengan gitu juga enggak? Nih, aduh banyak enggaknya nih. Apakah rasis juga? Oke. Nih akan saya jawab ya. Kalau cewek Indonesia itu kerja di kantoran pakai kasta-kasta gitu enggak? Oke, kayaknya tergantung sih ya, tergantung orangnya ya. Kalau buat saya pribadi sih, saya pernah kerja juga di kantoran ya. Saya pernah kerja di BHP, tapi saya sih nggak pernah memandang orang itu, gue kerja di kantoran, sorry ya, gue nggak mau berteman sama lu, nggak pernah kayak begitu ya. Tapi mungkin ada ya, buat sebagian orang mungkin ada yang merasa diri mereka itu, gue ini kerja di kantoran gitu loh, lu kerjanya di mana sih? Ada juga memang ya. Tapi kalau masalah kasta-kastaan sih, kalau saya pribadi ya, dan saya kenal beberapa temen, saya nggak kayak begitu ya. Tapi mungkin ada, tergantung sifat seseorang gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngerasa kerja di kantoran terus memandang rendah kerjaannya yang lain gitu ya, ada juga sih yang begitu ya. Gaji orang sana lebih tinggi dari orang Indo enggak? Kalau masalah gaji, kalau misalnya dolar Australia ya, di-convert ke rupiah, of course lebih gede gaji orang di Australia gitu ya. Cuman kalau di sini itu ya, pekerjaan itu mau jadi misalnya cleaner gitu ya. Kadang cleaner itu ya lebih gede gajinya dari yang kerja kantoran. Memang tergantung ya di kantornya itu jabatannya sebagai apa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang admin gitu ya, kalau misalnya ya levelnya belum tinggi, biasanya itu ya gajinya sekitar $25 gitu ya, 27 dolar. Ada juga memang yang sampai $30 ke atas, ada juga gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kerja di kantoran, misalnya cuma data entry, biasanya itu gajinya sekitar $22, kalau enggak $25. Kadang gajinya itu lebih gede jadi cleaner loh. Tapi ini cleaner misalnya cleaner yang punya bisnis sendiri gitu ya. Nah biasanya apalagi kalau orang bule ya, cleaner itu bisa 1 jam sampai $40. Orang Asia aja kadang kalau misalnya jadi cleaner ya, yang tukang bersih-bersih rumah gitu ya, itu $25 loh. Jadi kita itu nggak memandang pekerjaannya itu rendah apa enggak gitu loh. Justru di sini itu malah yang memang ya kerjanya di Indonesia pikir sangat rendah gitu ya, kayak cleaner. Tapi di sini itu seorang cleaner itu gajinya lumayan besar juga. Dikaliin aja tuh misalnya $25 ya. Kalau enggak mungkin ada yang 30-40, dikaliin rupiah. Coba tuh kan. Berarti memang lebih besar gaji di sini ya. Kalau misalnya jabatannya yang pekerjaannya lebih tinggi, ya mungkin bayarannya lebih tinggi lagi gitu ya kalau kerja di kantoran. Oke. Nah, orang-orang itu di sana geng-gengan nggak sih? Katanya gitu. Oke, kalau masalah geng-gengan ya, mungkin nggak ngegeng kali ya.
buat saya kayaknya kalau ngegeng itu kayak yang kita masih waktu zaman SMA gitu kan. Nah kalau sekarang itu kita sudah dewasa ya kayak begini, sudah menikah, mungkin ya ada misalnya grup-grupan gitu, nggak tahu deh bedanya geng apa sama grup gitu ya. Ada memang jangan salah, banyak juga di sini yang satu grup terus deket akhirnya berantem gitu. Saya cuman ya memang dimana aja kayaknya ya perempuan itu memang mulutnya kan dua ya, jadi kadang ya gitu deket udah gitu pecah gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan lah teman-teman yang gaul sama saya sekarang ini tidak terpecahkan, mudah-mudahan, insya Allah. Oke, jadi ada memang grup-grupan ada ya. Nah terus rasis, oke, rasis juga memang ada di sini ya. Maksudnya ini nggak tahu maksudnya rasis itu apakah rasis kita orang Indonesia sesama orang Indonesia, apakah memang orang bule di sini rasis sama kita yang orang Asia gitu ya. Gua nggak tahu deh pertanyaannya yang mana, tapi kalau masalah rasis itu ya memang ada di sini, orang Australia juga, tapi nggak terlalu banyak gitu ya di sini itu. Nah kalau sesama orang Indonesia ada juga gitu loh yang merasa diri gue lebih keren dari lu. Oke, next question nih. Ada nggak sih orang-orang yang mau temenan sama Teh Emi karena pengen numpang terlihat kaya or terlihat sosialita? Wow, secara banyak yang gue dengar katanya grup teteh itu branded semua. Masa sih? Kalau bahasa gaulnya numpang pansos gitu ya. Oke. Nah, kalau ditanya masalah ini, orang-orang mau temenan sama saya gitu ya, karena pengen numpang terlihat kaya, terus terlihat sosialita. Nah, saya pribadi, saya tidak merasa saya itu sosialita, saya itu kaya, saya tidak merasa itu. Apalah saya ini cuma remahan rengginang. Anyway, oke. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin itu opini orang ya. Misalnya ngelihat saya dan teman-teman saya itu gitu ya, kelihatannya wow banget. No, enggak juga. Kita ini di sini semua sama ya. Di Australia itu sosial strata sosial itu sama gitu loh. Kita punya rumah di sini, kita punya mobil, mau kemana-mana bisa, dan kita juga mau makan gitu ya, makan yang enak-enak juga gitu kan, bisa gitu loh. Jadi kita ini di sini semua sama. Jadi buat saya pribadi, kalau misalnya ada yang mau berteman sama saya nggak pernah ngelihat ya apakah orang ini rumahnya bagus, apakah mobilnya bagus, barang-barangnya branded gitu ya. Saya nggak pernah ngelihat itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau berteman sama saya, silahkan wae, saya mah suka kalau Anda mau berteman sama saya, seneng sekali ya. Dan kalau masalah branded ya, maksudnya sekarang mah di sini siapa aja punya branded ya. Semua orang ini di sini mampu say beli barang branded, mampu gitu kan. Cuman tergantung gitu loh. Kalau misalnya kalian kerja punya duit gitu ya, terserah apakah mau spend buat tas gitu ya, mau beli tas branded, apakah memang mau beli sesuatu di rumah gitu ya, atau juga mau makan di luar gitu ya. Sekarang mah barang branded di sini sudah biasa ya. Dan kebetulan juga teman-teman saya itu orangnya semuanya pada humble ya, nggak ada yang sombong gitu loh. Jadi kalau kita semua ini di sini sama. Jadi kalau misalnya orang beropini, misalnya mau pansos ya, silahkan saja, karena setiap orang bebas untuk beropini, itu kan orang Sunda itu beropini bukan pini. Anyway, oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pansos sama saya nggak pernah berpikiran begitu ya. Tapi kalau orang menilai, silahkan saja ya. Oke. Jadi kalau dia mau berteman sama saya, silahkan. Yang penting Anda tidak menyakiti saya, Anda kelakuannya baik juga ya, silahkan. Saya nggak melihat apa yang Anda pakai. Oke. Next question. Oke, next question. Oke, next question ya. Pertanyaan berikutnya, aku mau tanya,
Teteh pernah down nggak? Or pernah sedih? Soalnya Teteh kayaknya bahagia terus. Aduh, kalau masalah itu mah jangan ditanya, say. Aku juga pernah sedih. Aku kan cuman manusia biasa yang punya perasaan. Oke, ya, of course lah. Kalau ditanya apakah saya itu pernah sedih ya, dan pernah dan ya pernah juga. Karena apalagi kita perempuan ya, yang memang setiap bulan itu datang si tamu yang memang tadi undang gitu ya, udah deh pokoknya sensitif banget gitu kan. Nah, kenapa kelihatannya saya itu selalu bahagia dan ketawa melulu ya? Karena memang saya itu kalau punya masalah biasanya cuman ceritanya itu ya kepada suami gitu kan, kadang sama keluarga juga di Indonesia. Dan saya beruntung sekali saya punya sahabat-sahabat gitu ya yang memang sudah lama juga dan bisa saya percaya gitu ya. Jadi saya itu kalau misalnya lagi sedih, lagi feeling down, saya itu pasti ceritanya ke mereka gitu kan. Kayaknya mengapa saya itu kelihatan bahagia, karena memang saya itu punya support system ya, maksudnya dari keluarga di Indonesia, suami sama anak, dan juga sahabat-sahabat. Dan saya juga karena sudah berumur begini ya, jadi sekarang kalau misalnya ada orang yang ngegosipin saya gitu ya, misalnya saya denger nih dari orang, oh Teteh diomongin gini-gini, who are you? You don't even know me, man. Oke? Jadi bagi saya itu nggak penting banget gitu loh, karena buat saya pribadi nih ya, saya nggak peduli orang mau ngomongin saya ini, mau ngomongin saya itu. Karena apa? Karena yang tahu siapa saya itu adalah suami, anak-anak, keluarga saya di Indo, dan sahabat-sahabat saya gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong macem-macem, talk to my hand, oke? Jadi begitu ya. Nah ini buat semuanya juga, kalau misalnya ya ada netizen-netizen di luar sana yang ngomongin kamu ini itu, don't worry about it, oke? Kamu tahu siapa diri kamu, suami kamu, keluarga kamu, dan para sahabat kamu, udah, that's it ya. Nggak usah peduliin orang ngomong apa. Jadi kenapa saya itu kelihatan bahagia ya, karena ya memang begitu. Kalau saya ada masalah pasti saya itu cerita sama orang-orang terdekat saya gitunya. Jadi saya nggak mau ditaruh di sosial media saya, soalnya mau sosial media itu kan netizennya pada jahara gitu ya. Oke, alright, sekarang next question. Oke, next question. Oke, bagaimana rasanya lo kalau suatu saat nanti ditinggal sama anak lo karena masing-masing udah berkeluarga? Sedihkah atau ikhlas enggak? Oke, saya jawab. Kalau misalnya suatu saat anak-anak saya keluar ya dan menikah, berkeluarga, pastilah sedih ya. Siapa sih orang tua yang biasanya tinggal bareng-bareng sama anak terus tiba-tiba harus keluar gitu ya. Dan kebetulan anak pertama saya ya, Laras, dia sudah 21 tahun. Dia sudah keluar, move out dari rumah itu semenjak tahun kemarin. Berarti dia udah 1 tahun nggak tinggal sama kita lagi ya. Jadi waktu itu perasaannya pastilah sedih banget ya. Soalnya gimana ya, maksudnya ya apa ya, itu agak sedih juga nih kalau misalnya ngomongin masalah anak ya. Sedih gitu loh. Waktu itu pas dia mau keluar, dia bilang sama kita berdua ya, sama saya, sama Kang Pepet juga nih, dia bilang gini, katanya, "Mom, I think I'm going to move out, okay? With my friend." Terus waktu itu saya bilang, "What? Are you sure?" Karena apa gitu ya, sedih banget gitu loh. Kok nih anak tiba-tiba udah mau keluar gitu loh. Sebenarnya dia udah ngomong lama, cuman waktu itu dia suddenly gitu ya, bulan Januari last year dia ngomong kayak begitu. Terus saya bilang, "Bener nggak sih kamu mau keluar? Udah, jangan dulu keluar." "No, Mom, this is my decision, okay? I'm an adult now. Saya sudah dewasa dan saya juga I want to learn." Dia bilang itu, hidup di luar gitu loh. Gimana rasanya, dan saya juga mau independen ya, mandiri dan bertanggung jawab sama diri saya sendiri gitu loh. "So, this is my decision." Dia bilang begitu.
di sini itu ya, kalau sudah di atas 18 tahun anak kita udah dewasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, say. Jadi pada saat itu ya, sedih sih saya ya waktu itu. Terus dia pindahnya juga memang nggak deket daerah kita ya, dia pindahnya itu agak jauhan dikit ya, sekitar 25 menit dari rumah. Dan udah gitu jauh dari tempat kerja dia juga, jauh dari tempat kuliahnya juga gitu ya. Waktu itu saya nggak setuju loh sama suami saya gitu kan, tapi karena memang dianya sudah bulat nih, udah mau keluar, ya sudah gitu loh. Akhirnya saya sama suami waktu itu bantuin dia untuk pindahan tempat ya. Jadi kayak barang-barang dia kita bantuin packingin, terus kita juga bantuin setup dia gitu kan di apartemennya, maksudnya setup di apartemen dia gitu ya. Dan saya juga udah kenal sama temen dia gitu kan, yang memang share apartemen itu ya, udah temen sahabat dia lah waktu SMA gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, sedih sih sedih ya. Cuman ya kita sebagai orang tua ya, kita nggak bisa melarang apa yang anak kita mau ya, apalagi setelah dia dewasa begitu ya. Jadi saya sebagai orang tua hanya bisa berdoa supaya anak saya itu selamat dan dia tidak melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri ya, dan bisa menjaga nama baik keluarga juga. Jadi kita tinggal sama orang tua, kita dewasa dan kita menikah, akhirnya kita harus keluar rumah gitu ya. Jadi bagaimanapun juga harus kita ikhlaskan. Oke? Next. Oke, last question ya. Ini dari saudara sepupu saya di Indonesia. Hai Dea. Oke. Nih, apakah ini kata mamanya dia nih, hai Bitini juga. Kata mama, apa Teh Emi sekeluarga akan ada rencana buat ke Indo lagi? Soalnya kangen katanya sama Nadia dan Laras. Terus Teh Emi mau nambah dede bayi bule lagi nggak katanya gitu. Oke, thank you Dea dan Bitini. Oke, kayaknya kalau misalnya untuk pulang ke Indo untuk saat ini kayaknya enggak ya, karena kan memang kita lagi situasi pandemik ini ya, jadi kita dilarang untuk travel ya, untuk keluar. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya pandemiknya udah mulai reda dan misalnya border dibuka juga dan kita bisa naik pesawat, pasti kita akan ke Indonesia lagi sama anak-anak ya. Oke. Dan satu lagi pertanyaannya, apakah mau punya dede bayi bule lagi? No. Karena Teh Emi ini sudah tua, sudah mau 47 tahun bulan ini gitu kan. Jadi pabrik udah tutup. Jadi udah tutup ya, pabrik udah tutup. Jadi no. Jadi sekarang sih tinggal tunggu cucu aja. Oke. Itu last question. Oke guys, sekarang pertanyaannya semua sudah saya jawab, oke? Jadi sekarang Q&A bersama Mami Gaulpet harus diakhiri, oke? Dan terima kasih banyak buat semua para subscriber saya yang sudah menonton, dan terutama kepada subscriber saya yang sudah mengirim pertanyaan buat diriku ini, oke? Nah, sekarang waktunya nih kamu subscribe ya kalau misalnya belum subscribe channel saya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalau misalnya nanti ada new vlog nih di channel saya, kamu dapat notification-nya, oke? Nah, nanti next vlog berikutnya saya akan bikin vlog ya cooking with Kang Fevet, oke? Alright then, sampai jumpa semuanya, bye, see you, adios. Jangan lupa di subscribe YouTube channel aku Mami Gaulpet. Hai.